Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam salve. Bagaimana Ibu Bapak kabarnya sehat selalu? Sudah beberapa hari ini Damai Kasih Channel tidak membawakan karena di rolling sama teman-teman tim semuanya. Sekali lagi sebelumnya kami Damai Kasih Channel Team selalu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk Ibu Bapak semuanya yang selalu mendukung, mensupport, dan terkhusus doa dari panjenengan semuanya. Hingga detik hari ini kami Damai Kasih Channel Team masih bisa berkarya untuk melayani Ibu Bapak dalam pengajaran iman Katolik dalam kanal YouTube Damai Kasih Channel, kanal YouTube Apologetik. Dan juga kami Damai Kasih Channel Team selalu berdoa untuk Ibu Bapak supaya senantiasa diberikan kekuatan, ditambahkan iman untuk Ibu Bapak semuanya, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam segala hal, dan tentunya tambahan rezeki untuk Ibu Bapak setiap hari dalam beraktivitas. Untuk semuanya, para pemirsa Damai Kasih Channel Team, para pemirsa Damai Kasih Channel di YouTube Apologetik ini, entah itu beragama Kristiani, non-Kristiani, baik Kristen non-apostolik, dan saudara-saudara apostolik lainnya. Dan juga untuk keluarga besar Damai Kasih Channel semuanya yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua, Filipina, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, USA, Italia, Vatikan Roma, Rusia, Belgia, Belanda, Suriname, Portugal, Chili, India, Irlandia, Afrika, Turki, Arab Saudi, Kanada, dan Australia. Tuhan memberkati keluarga besar Damai Kasih Channel dimanapun berada. Dan juga mohon maaf ya Bapak apabila ada ucap tutur kata kami, terkhusus saya secara pribadi di awal acara hingga akhir, apabila ada ucap tutur kata saya atas nama pribadi dan tim, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kurang berkenan di telinga Ibu Bapak. Ibu Bapak dan rekan-rekan, materi hari ini kita hanya ingin menyaksikan di mana orang dari komunitas gerejawi yang masih selalu mempertanyakan keperawanan dari Theotokos, keperawanan dari Bunda Gereja, keperawanan dari Bunda Suci Bunda Maria, Bunda Tuhan Allah kita, Kristus Yesus yang Maha Suci. Dan orang ini sudah berkali-kali masuk di kanal YouTube Damai Kasih Channel, bahkan di kanal YouTube Apologetik Katolik lainnya, tetapi masih dengan bebal. Saya tidak tahu, dan info yang saya dapatkan, dia punya putra juga sekolah teologi. Bahkan orang ini masuk di kanal YouTube Protestan pun juga ditentang. Tidak tahu ya apa yang ada yang di pikiran beliaunya ini. Kenapa kok masih mempunyai pemikiran yang kurang elok? Tetapi kalau dijawab secara tegas, nanti dia berkelit, pinter bermain kata-kata. Orang ini yang bernama, kalau di live chat namanya Herman Kandani. Kalau di atas pakai Enhedonia. Kebetulan saya dikasih link YouTube oleh saudara saya Bom WA saya, Abangku DKC, tolong disaksikan di menit ini. Di menit ini sekian menit. Tetapi saya ingin melihat dari awalnya seperti apa. Kenapa saudara saya Bom mengcounter. Puji Tuhan ya untuk saudari-saudara saya dari komunitas gerejawi yang betul-betul pemikirannya yang cerdas, menggunakan kewarasan, kesadarannya, dia akan mengcounter kok. Tetapi kalau ketemu orang-orang yang mohon maaf seperti ini ngeyel, ya saya nggak tahu.
Saya tidak akan menampilkan literasi, banyak video saya mengenai tentang Theotokos ya Ibu Bapak ya. Seperti apa sih videonya? Mari kita simak Ibu Bapak. Ya, kita simak ya. Ya, mungkin mengenai ini aja, mengenai Maria ya. Kalau Ya, silakan. Iya, kalau perbedaan kita dengan Protestan dengan Katolik itu kan yang paling menonjol itu mengenai Maria. Kalau Katolik kan percaya bahwa setelah Yesus tidak punya anak lagi. Padahal ini saya stop dulu. Herman Kandani, tokoh revolusi abad 16 atau reformasi abad 16, Martin Luther itu mengakui keperawanan dari Bunda Maria. Zwingli mengakui keperawanan dari Bunda Maria. Calvin mengakui keperawanan dari Bunda Maria, bahkan John Wesley mengakui keperawanan Bunda Maria. Banyak literasi yang di video saya kamu cari. Tetapi kenapa di dalam buah pemikiran Anda, di buah kepala Anda, kok seperti itu ya Herman Kandani? Kita putar lagi videonya. Dan kita ke Protestan menganggap bahwa ini saya undurkan dulu ya. Maria Katolik kan percaya bahwa setelah Yesus tidak punya anak lagi. Sedangkan kita ke Protestan menganggap bahwa Maria masih punya anak. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya tidak. Pak Herman, maaf. Tadi Bapak bilang si Maria masih memiliki anak kan gitu. Iya. Itu sih pandangan. Oke, jadi itu sorry bentar Markus, maksud aku di sini kita cuman ini ya ngomong santai aja, ini bukan firman Tuhan atau perdebatan ya, santai aja. Oke, silakan. Kamu gak apa-apa sih kalau beda pendapat, gak apa-apa. Tapi itu kan apakah kita mengimani Yesus punya saudara kandung atau tidak? Apakah itu mempengaruhi keselamatan? Saya pikirkan tidak. Betul, tidak. Gitu. Ya kan? Apakah dengan misalnya saudara kita yang Katolik mengatakan, oh itu sepupunya, itu saudara tiri misalnya, apakah membuat keselamatan kita yang salah akan masuk neraka? Kan enggak juga begitu. Ini akan dijawab saudara Bombom ya, dan juga si Mangga atau si Markus ini sudah membantah statementnya dia, tapi kita lihat aja lah videonya. Begitu maksud saya. Ya dilanjut Bung Ronald. Silakan Bang Markus. Siapa nama Markus di sini? Ada aja kau. Cepatlah, banyak kali rohamu. Gini, Pak Herman, menurut saya sih itu nanti agak sensitif, Pak. Agak sensitif ketika kita berbicara hanya apple to apple. Contohnya Bapak Protestan, saya Protestan. Alangkah baiknya Bapak bawa lawan bicara Bapak biar menjadi pelajaran, menjadi pengetahuan. Kalau kita bicara satu jenis, contohnya Bapak hanya bicara sendiri, hanya satu aliran, itu akan mengundang sensitif atau pecah belah. Tapi ini saran saya sih, saya juga bisa saran saya kalau kayak gini, ambil satu atau dua orang yang teman Bapak bicara, jadi kita bicara gitu. Kalau cuma Bapak bicara nanti entah apa, itu akan membawa itu bukan menjadi pengetahuan, bahkan di situ akan ada hujat menghujat kalau kita sendiri bicara. Itu sih kalau ini saran sih. Ya. Ini saran. Jadi begini maksud saya, ya tergantung juga kepada Bung Ronald. Kalau memang mungkin bagi teman-teman yang mengimani iman Katolik merasa tidak cocok, ya kita cancel aja, mungkin ganti topik lain. Tapi bukan berarti artinya kita bisa share pendapat atau masing-masing melihat dari sudut pandangnya dengan mungkin
pandangan-pandangan dari gereja masing-masing. Jadi kita juga saling belajar. Oh ternyata menurut Katolik misalnya penafsirannya begini. Kalau kita, kenapa kita mengatakan demikian? Karena berdasarkan begini. Nah, artinya kalau memang dari awalnya kita niat itu untuk tidak saling menyerang atau saling merasa sakit hati karena perbedaan, karena itu perbedaan pasti ada. Kalau kita begitu pandanganmu ya, oh gak apa-apa, ya saya tetap dengan pandangan saya misalnya, ya tidak masalah juga gitu loh. Kalau kita gini Pak, gini Pak Herman, kayak gini. Tadi kan coba dulu Bapak, kenapa Katolik mengatakan Yesus tidak memiliki saudara kandung? Karena beberapa hal, bahwa Yesus itu bukan memiliki, Yusuf itu bukan ayah kandungnya Pak, itu hanya disamatkan, bukan menjadi, makanya saudara kandungnya Yesus itu Ayah biologi gitu. Iya, itu bukan Pak, bukan disamatkan, atau dia itu, Yusuf itu bukan ayah biologisnya. Jadi semua kalau kita ngotot seperti Bapak, dia kan punya saudara, kan Maria kan memperanakan itu, kalau secara gen berbeda Pak. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Itu gen berbeda. Ingat, gennya Yesus tidak ada gen laki-laki Pak. Itu hanya gen perempuan semuanya. Jadi disinilah makanya seperti Bapak bilang jangan ada perbedaan. Itu tetap itu tidak bisa Bapak hanya ngomong sendiri. Saya juga bisa kita diskusi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Coba kita buktikan gennya. Ada nggak gennya? Biasanya itu 23. Ada nggak di Yesus? Tidak. Bahwa di situ saudara kandungnya nggak ada. Karena dia dari Roh Kudus, dia tuh dari Allah sendiri. Jadi di sinilah kita, maaf ya, saya bukannya sok pintar, tapi kita butuh belajar. Di sini, coba dulu buktikan sama saya gen yang ada dua dalam Yesus. Bisa nggak Bapak buktikan? Tidak. Herman Kandani ini orangnya nggak konsisten ya Bapak ya. Dia menggali kitab sucinya seperti apa, nanti kalau dijawab dengan letter luck dengan kitab suci, kalau dia kan pengguna sola scriptura, dijawab dengan kitab suci, nanti masih ngeles. Padahal bapak-bapak gereja itu mengakui keperawanan dari Bunda Suci Bunda Maria. Berkali-kali kita menjawab akan hal ini. Ini sebetulnya kan lucu ya. Kenapa beliau ini kok selalu seperti ini? Dia sebetulnya tidak ingin belajar, tetapi ingin istrinya membentur-benturkan terus. Bahkan saudara Mangga ini dulu sering naik ke DKC, sharing. Dia bisa menerima, bahkan saya ketemu di channelnya Solata BM2 aja, ketemu sama saudara Mangga atau Markus ini juga baik. Tapi satu ini yang Herman Kandani ini. Nggak di kolom komentar, tidak di live chat, tidak di room. Seperti ini kebebalannya. Oke, kita lanjut lagi. Ya kan? Kenapa mereka mengatakan itu tidak ada saudara kandung? Ya benar, nggak ada saudara kandung. Tapi tapinya, yaitu saudara-saudara Yesus, bukan saudara kandung, nggak saudara-saudara Yesus. Kenapa? Karena mereka satu ibu, bukan satu bapak. Inilah dogma-dogma yang harus kita terima. Jangan kita ngotot ini itu tidak bisa. Saya bukan sok pintar, kita belajar. Kalau memang Bapak mengatakan ada saudara kandung Yesus, buktikan dulu gen yang ada dalam Yesus. Ada enggak gennya laki-laki itu? Ada enggak gennya Yusuf sama Yesus? Baru Bapak bisa ngomong kayak gitu, bahwa Yesus itu saudara kandung. Bisa enggak Bapak? Ini udah penelitian loh, ini udah ilmiah. Banyak para arkeologi meneliti darah Yesus, meneliti gennya Yesus. Jadi disinilah kita maaf Herman, kalau Bapak mau diskusi dengan Katolik, maaf, saya jujur aja, saya bukannya sok pintar, tidak. Katolik adalah orang tua iman Kristen. Jadi ada hal-hal memang kuakui, ada hal-hal memang yang tidak masuk logika saya, ada, makanya. Tapi kalau masalah-masalah gini, itu tidak penting didiskusi, Pak. Itu begitu mereka tanya nanti, coba Pak buktikan dulu gennya Yesus. Bisa nggak Bapak buktikan? Dari situ Pak, kita udah kalah.
Jadi masalah-masalah beginilah ada kalanya kita tunduk dengan otoritas Katolik, kita ikutin. Kenapa? Karena benar. Karena benar. Benarnya di mana? Satu, saya tidak bisa membuktikan gen yang ada Yesus itu gen Yusuf. Contohnya saya memiliki saudara, gen saya sama saudara saya sama, itu memang saudara kandung, itu tidak bisa berbeda, Pak. Jadi Pak Herman, kalau ini Bapak bawa besok ke diskusi hanya satu arah, Bapak ngomong, Bapak akan apa? Akan suatu masalah. Tapi kalau Bapak membawa saudara teman kita dari Katolik, Bapak akan dipermalukan. Kenapa aku bilang begitu? Sorry Pak Markus, kalau saya sangat tertarik untuk membahas ini. Ya makanya aku bilang kalau ada ini Bang, kalau saudara kandung beda saudara-saudara. Kalau saudara kandung itu udah ada cap jempolnya atau tandanya menjadi bukti saudara kandung, yaitu gen. Coba dulu Bang Ronald, buktikan dulu sama saya gennya Yesus. Ada enggak gennya laki-laki? Iya, Pak Markus, biarkan dulu Pak Hermannya menjelaskan apa nanti baru dikonter. Ya, jadi boleh Pak Markus besok juga misalnya hadir, kita diskusikan. Kalau memang nggak setuju pandangannya apa-apa. Bukan hanya gini, makanya saya kan misalnya contohnya. Sebenarnya tentang Mariologi itu banyak mengenai dogma Immaculata, kemudian Assumption of Mary, itu juga kan masuk di dalam Mariologi, Theotokos dan sebagainya. Cuma kan kalau kita pandangan mengenai saudara kandung Yesus itu sebenarnya kan kalau kita merujuk ke Alkitab, kalau soal gen itu kita nggak bisa trace kembali ke zaman dulu. Kita berdasarkan dari Alkitab yang kita baca, di situ kan dikatakan saudara-saudara Yesus. Itu banyak dalam perjanjian baru dikatakan saudara-saudara Yesus. Nah, yang dimaksud kenapa dikatakan saudara Protestan mengatakan itu saudara kandung, sedangkan Katolik mengatakan itu saudara, ada yang mengatakan saudara tiri, ada yang mengatakan saudara sepupu. Tetapi kalau kita melihat dalam konteksnya, sebenarnya kata sepupu dalam bahasa Yunani itu ada sendiri, anepsios. Nah, sedangkan yang digunakan di Injil dan surat-surat Rasul itu dikatakan adelphoi. Adelphoi itu saudara. Kalau memang sepupu harusnya dia menggunakan kata anepsios begitu. Nah itu yang beberapa pandangan. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau kita mau telusuri, memang masing-masing punya tafsir, masing-masing punya pendekatan pandangan yang membuat perbedaan itu begitu. Ya, silakan. Oke, Pak Herman. Gini Pak Herman, memang saya setuju dengan ada peletakan kata-katanya itu ada seperti Bapak bilang. Tapi kita lihat juga latar belakang. Kenapa dibilang sepupu? Kenapa dibilang saudara? Itu ada konteksnya, Pak. Ada masalahnya. Contohnya, ketika Abraham mengatakan itu saudara saya, padahal itu istrinya, itu ada masalahnya. Jadi di sini kita penting melihat historisnya. Saya sih bukan mau apa, Pak. Saya bukannya, tapi kalau di sini kita saudara-saudara itu saya juga. Kenapa saya bilang saudara? Kenapa saya bilang kerabat? Saya saudara di mana? Ada konteks di dalam Yesus. Saya bersaudara dengan kaum N di mana? Kasih Yesus. Jadi itu ada konteksnya, Pak. Jadi ada penulis Alkitab itu mana baiknya? Apakah saudara? Apakah sepupu? Itu ada konteksnya untuk pendekatan. Jadi ini maaf ya, namanya memang benar yang Bapak bilang tadi itu saudara-saudara, enggak saudara kandung. Itu kalau saudara itu mungkin masih, tapi ini ya beda pendapat ya Pak ya, kita nggak jadi salah seperti Bapak bilang tadi itu. Gitu. Jadi untuk kita diskusi harus ilmiah Pak ya. Ilmiah, contoh bisa dibuktikan secara ilmiah kalau untuk diskusi. Jangan hanya
Alkitab mengatakan saudara-saudara, saudara kayak mana? Saya juga sama tulang saya, anaknya saudara saya, om saya itu anaknya saudara saya. Ada historisnya dan ada kasusnya. Kasusnya kenapa penulis Alkitab itu mengatakan ini saudaranya? Yang ini Yakobus itu ini Yakobus adik lelaki Tuhan Yesus dalam perjanjian baru adalah adik. Coba bang tadi bang, coba tadi bang Donald Yakobus tadi. Ini. Jadi gini Pak, contohnya saya buat contohnya sama Bapak dulu. Saya punya saudara tapi bukan satu bapak. Apakah itu saudara kandung? Saya tanya Bapak dulu. Apakah itu saudara kandung? Tidak satu bapak, tapi satu bapak. Ya itu juga. Makanya dari situlah teman-teman yang memang acuannya. Dari situlah acuannya, makanya mereka tidak mengatakan bahwa Yakobus di bawah Yesus itu saudara kandungnya, tidak. Dari situ acuannya. Dari situ acuannya baru kalau ilmiahnya gennya. Dari gennya kalau untuk ilmiahnya. Ada enggak gennya si Yusuf sama Yesus? Ternyata begitu penelitian ribuan tahun lalu enggak ada. Kromosomnya enggak ada gennya. Jadi memang ada sedikit yang mak lo bilang ada kebanyakan Protestan yang sok-sok pintar mengklaim bahwa mereka lebih hebat daripada Katolik. Itu bagi saya enggak, itu bagi saya enggak apa itu. Seorang Katolik, seorang pastor sekolahnya itu bukan seperti pendeta karismatik 3 bulan, tidak. Mereka banyak tantangannya. Dari situ kita bisa belajar. Jadi kalau ada orang-orang yang mau ini, saya bukannya mau apa tidak. Kalau mengadu pengetahuan Katolik ke apalagi seperti apa Protestan atau Pentakosta, lebih diamlah Pentakosta, lebih diam kalau melawan apa. Oke. Itu sih. Mungkin kita kasih kesempatan buat Pak Herman menjelaskan. Nanti kita langsung berurutan ya, biar nggak kemana-mana. Dari Pak Herman nanti langsung ke Bang Roy ya. Setelah itu ke Lenda. Tapi sebelumnya kita sambut dulu saudara kita. Shalom Bang Jolce. Iya, salam Bang Ronald. Oke. Nanti Bang Jolce setelah Kak Lenda ya baru. Oke, silakan dijawab santai aja ya Pak Herman ya. Ya biasalah kalau kita orang Batak ini Bang Markus ngomongnya agak gak gitu. Ya, oke silakan. Ya. Mungkin Bang Ronald yang lain dulu lah, yang tamu-tamu yang belum ngomong dulu, saya nanti. Oke, silakan. Kalau begitu mungkin kita ada sedikit tanggapan dari saudara kita Bang Roy. Ya, untuk mengenai tanggapan tadi mau bahas Kristen Protestan atau Katolik. Kalau kita di sini ya, saya pribadi ya, saya nggak mau bawa yang lain, saya pribadi. Firman Tuhan katakan jangan kita menghakimi, jangan kita menilai dari denom sini, denom ini, denom itu, denom ini. Karena yang menjamin keselamatan itu bukan denom. Yang menjamin keselamatan itu bukan gereja. Yang menjamin keselamatan itu bukan kita manusia, bukan termasuk saya, bukan juga. Tapi Tuhan. Itu menurut pribadi saya seperti itu tanggapan saya. Dan Pak Herman ingin menyampaikan itu buat saya ya silakan, nggak apa-apa, atas seizin Bang Ronald, karena saya pun nggak mau menghakimi atau menyuruh seseorang. Oh Bapak nggak usah begini. Siapa saya kan? Yang punya channel kan Bang Ronald. Betul kan? Nah, jadi semuanya itu biar diserahkan ke Bang Ronald, bagaimana Bang Ronald nanti menyikapinya. Kalau pendapat saya. Oke, saya lanjut dulu pas poin lagi ya, yang berkaitan dengan Bunda Maria ya, nanti sampai ke Saudara Bom ya. Kita percepat dulu. Pribadi, buat diri saya pribadi, karena firman Tuhan juga katakan, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Bukan katakan kebenaran untuk membongkar gereja ini, seperti itu. Itulah pendapat dari pribadi saya, seperti itu. Jadi selalu beritakanlah firman Tuhan, bukan beritakan kebohongan gereja ini, kekurangan gereja ini, kelebihan gereja ini, itu nggak perlu. Jadi yang lebih perlu dan lebih penting buat kita, biar supaya Indonesia ini
banyak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi. Amin. Kalau kita menyampaikan suatu denom, suatu gereja atau suatu tempat, ini gereja ini jelek, sama aja kita menjelekkan diri kita sendiri. Menghakimi. Kita menceritakan, kalau kita menceritakan orang lain, berarti orang itu sudah menilai siapa diri kita. Oh, ini orangnya suka ngomong, oh ini orangnya suka gosip, oh begini berarti orangnya. Semakin banyak orang itu berbicara tentang orang lain, ya berarti seperti itulah dirinya. Orang ini nggak baik. Seperti itu. Jadi ya intinya di sini saya ulangin lagi ya, biar semua teman kita, saudara kita yang belum mengenal, yang belum melihat, yang belum mengetahui kebenaran firman. Oke, selanjutnya. Kecuali dia memaksakan mau mengajarkan kepada kita, artinya kita ada bantahan, itu aja. Tapi dia menyampaikan itu, hargai dulu penyampaiannya. Karena di sini bukan kita mau gontok-gontokan, tapi mari kita beritakan, memuliakan Tuhan, intinya memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, berdiskusi, memuliakan Tuhan itu. Seolah Bang Roy sama Bang apa ini nggak tahu apa yang dibahas. Seolah saya yang membuat apa di sini, owner di sini. Makanya yang saya herannya begini, Saudara Markus ini menyampaikan kebenaran tentang berkaitan dengan Theotokos, padahal sama-sama komunitas gerejawi. Makanya akan aneh ya, semuanya berpegang pada sola scriptura, tetapi kok saling bertubrukan. Berkaitan dengan Theotokos itu sudah tertulis jelas di kitab suci. Ini Herman Kandani tidak ada konsisten bersama dengan beberapa orang yang di sini yang masih meragukan keperawanan Bunda Maria. Tidak ada kekonsistenannya ini. Saya lanjut dulu, ini kasihan, ini saling perang sendiri nih sola scriptura ini. Yang dibicarakan di sini pemahaman pribadi Maria di dalam dua kubu, Protestan dan di Katolik. Saya tidak membantah firman. Mana ada tadi bawa firman di sini? Saya tidak membawa firman. Siapa juga yang nggak membawa firman? Karena diskusi di dalam Katolik mengatakan si Bang Herman tadi, Pak Herman, bahwa di Katolik itu Yesus tidak memiliki saudara lagi katanya, saudara kandung. Bahwa kalau Protestan mengatakan memiliki saudara kandung. Ini di sini tidak ada firman. Di sini ada diskusi kok. Di sini Pak Bang Roy udah santuy aja, lanjut. Bukan begitu Bang. Bukan begitu. Gini. Jangan pameran lah. Masalah keselamatan. Inilah yang maaf. Ini saya akan saya saran pribadi. Inilah yang sok pintar, yang sok paham apa. Yang diomongin A, jawabnya si B. Yang kita bicarakan di sini pahaman Maria, bukan masalah dominasi mewusalat. Mana ada saya bilang dominasi keselamatan. Makanya tadi saya bilang, kalau Bapak berdiskusi ini hanya satu yang bicara, Bapak sedikit apa? Hanya ada pengurus ini Bang Markus, makanya ini kan saya dulu Bang Markus. Jangan apa yang bahas. Ya. Namanya sudah tak ini. Kami tidak pernah bahaya juga. Satu-satu. Makanya kalian belajar. Kalau di fokus topiknya itu, jangan Bang Markus. Bang Markus. Bang, gimana ini aku nih kemarin yang udah di WA itu? Kita santai aja. Saya apa Maria ya, saya tidak ada pendapat yang lain aja. Selesai. Pendek simpel. Jangan sampai kesan itu akan membawa arah-arah. Ini loh, makanya kalau nggak ada tafsir tunggal, semuanya pakai interpretasi pribadi, lepas pribadi seperti ini. Hanya orang yang mau memahami, belajar kebenaran tentang firman Tuhan melalui wanita suci, yaitu Bunda Maria yang tanpa noda dosa. Tetapi dari pihak lain, yang sola scriptura lainnya membantah, seolah-olah Bunda Maria itu punya anak lagi selain Tuhan Yesus. Saudara Markus atau Manggani sudah membuat suatu statement, itu salah, itu kurang tepat. Dan Markus mengakui dogma tentang Bunda Maria perawan. Berarti sesuai dengan Martin Luther. Tetapi lainnya ini kok membantah dengan para tokoh revolusinya, bapak-bapak gerejanya dibantah sendiri nih. Kita saksikan lagi Bu Bapak. Beginilah, karena saya aja yang membawa sedikit diskusi sama Pak Herman, soalnya saya menantang dia. Mana aku tantang dia? Mana ada aku apain dia? Mana ada dari tadi?
Mana ada tadi Pak Herman bawa firman, mana? Saya di sini bilang kalau firman yang dibawa orang, saya tidak pernah mencelah. Tapi kalau diskusi seperti ini, saya nggak pernah memberi bukan seperti si Jet yang sosok pintar ayat. Dari sini, saya bukan tipe-tipe kayak gitu. Saya orangnya tidak pernah mengkomentarin khotbah si Kak Lenda, mengkomentari khotbahnya Bang Ronald. Tapi kalau diskusi seperti ini, saya orang nyeledeh. Itu ini kau apa nih? Kayak ndak pernah mengingat kata-katamu aja. Kau barusan menyebut nama gereja. Apa? Makanya dengar kan? Itu kalaupun Bapak bawa. Iya. Ndak tadi. Wes boleh. Tidak, jangan kita bawa nama gereja, jangan bawa. Betul dia sampaikan baru kita kontorkan itu. Kasihnya program. Tanggapi itu pertanyaan dari tanggapan dari Pak Herman, bukan dari Pak Roy. Mas, saya tidak menanggapi aja dulu, artinya saya kasih pandangan supaya jangan kita terlalu meluas bawa gereja. Kalau sudah kita menyebut gereja sampai kau bilang gereja karismatik cuma 3 bulan, kan kau sudah menyebut. Memangnya kau tahu 3 bulan aja gereja karismatik? Iya kan, kau sudah menyebut nama gereja karismatik kan sudah. Itulah saya juga konter aja. Saya cuma mengingatkan aja, ndak usah terlalu ke dalam. Pak Herman bertanya. Ya, di seberang mau minta kerjaan ya saya tahu. Apanya Pak Herman ya? Oke, kasih pendapat tentang perbedaan antara Katolik dan Protestan. Bang Markus itu tadi dengan Pak Herman tentang apa Bunda Maria yang berbeda di Katolik atau di Protestan, itu kan beda jauh ya nggak? Tapi sebenarnya saya sih setuju juga dengan Bang Huta Huruf. Kalau masalah perbedaan diperbincangkan itu kayaknya nggak pernah bisa akan habis dan tidak akan pernah bisa menjadi satu. Bunda Maria di Katolik dengan di Protestan itu mungkin beda, saya nggak tahu ya. Sekarang saya Katolik, jadi saya tahunya Bunda Maria itu tabut perjanjian baru lah, ya apa wanita pilihan Tuhan yang mana dia dipilih untuk melahirkan firman-Nya atau firman menjadi manusia. Kalau di Protestan saya nggak tahu, tapi yang saya mau katakan di sini, saya juga nggak tahu deh. Kayaknya saya setuju dengan Bang Markus. Kalau dibicarakan tentang perbedaan itu, kayaknya nggak akan ada hasilnya. Yang ada mungkin hanya hujatan-hujatan. Sebaiknya saya nggak tahu Ronald juga setuju atau enggak. Kalau masalah Bunda Maria itu terlalu, kayaknya sensitif juga ya. Karena saya sendiri juga menghormati Bunda Maria dan saya tidak akan bisa tanpa Bunda Maria. Bukan berarti saya marah kalau misalkan ada perbedaan, enggak juga sih. Saya menghargai perbedaan antara Kristen, Katolik dan Protestan. Di mana tempat saya tinggal sekarang ini kan kayak perbedaan-perbedaan gitu kan nggak terasa atau mungkin nggak ada lah. Tapi di Indonesia itu perbedaan terasa sekali. Dari perbedaan memang kita bisa belajar, tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Dari perbedaan itu kadang-kadang kalau kita nggak open minded, itu bisa menjadi permusuhan. Jadi saya setujunya dengan Bang Markus itu ya berhati-hatilah tentang perbedaan antara Bunda Maria. Kalau bisa ya nggak usah disebutlah Bunda Marianya atau perbedaan ajarannya saja. Mungkin itu lebih baik daripada tentang sosok seseorang. Apalagi Bunda Maria buat saya itu wah kayaknya gimana gitu. Nggak enak kalau diperbincangkan atau diperdebatkan. Itu nggak akan bisa menjadi satu, percaya, karena perbedaan itu terlalu jauh kalau menurut saya sih. Itu sih yang saya mau sampaikan saja, Pak Herman atau teman-teman yang ada di room. Agak udah sampai channel seberang dikatain Stauruk itu bohong kan gitu. Itu hanya doktrin loh. Hanya doktrin. Kita akan mendewakan banyak karena Bunda Maria ini sangat penting. Walaupun ada perbedaannya, karena di Katolik ada ibadah khusus, ada perayaan khusus, itu membedakan. Kalau Protestan tidak ada ibadah khusus. Karena apa? Karena di Protestan semua perempuan sama. Kalau di Katolik ada kekhususan kepada perempuan perawan Maria. Makanya di dalam ibadah mereka ada suatu persekutuan di mana khusus untuk mengenang jasa dari Bunda Maria. Sini sangat sensitif. Apalagi Maria itu dalam iman Katolik sangat nilainya sangat tinggi. Bukan seperti kita sedikit sama aja itu. Jangan. Kalau bisa, tapi itu terserah Pak Herman. Kalau memang Pak Herman mau bawa tentang perbedaan ini, apalah itu silakan. Tipologi di Bunda Maria dalam Perjanjian Lama
Dengan perjanjian baru itu sudah jelas Ibu Bapak ya. Berkali-kali kita memberikan kitab suci, sesuai kitab suci, berdasarkan kitab suci tipologi antara PLPB. Tapi tidak tahu nih Saudara Herman Kandani atau N. Hedonia ini tidak tahu nih, di dalam buah kepalanya itu ada apa ya? Saya tidak tahu nih. Saudara Markus atau Mangga atau Hutahuruk ini sudah sangat jelas. Ini kadang pakai nama Hutahuruk, Mangga, ternyata nama baptisnya Markus. Ini sangat baik orang ini. Mau memahami kekatolikan. Karena dia mengetahui kebenaran kekristenan awal yang utama dan yang pertama dan utama yaitu Katolik. Dia memahami. Oke, kita lanjut lagi videonya Bapak. Akan sih. Tapi kalau sorry Bang Markus. Konteksnya sebenarnya begini. Sebelum saya mengajak Pak Herman untuk live, kita tadi sudah ngomong Pak Herman di sini mau untuk meniadakan, bukan membuat perbedaan antara Katolik dan Protestan gitu. Itu tadi intinya. Tapi dibuat besok sebenarnya. Cuman kita bahas topik-topiknya aja dulu. Mungkin besok untuk lebih detailnya lagi. Begitu. Bukan menghormati Bunda Maria. Dan juga Maria ini adalah bukan hanya milik Katolik. Kita Protestan juga percaya dan menghormati Bunda Maria. Dan di channel-channel lain pun dia ada bahkan lebih berbicara mengenai ini dengan tendensi masing-masing yang mungkin lebih lebih mungkin ada saling serang atau gimana. Tapi kalau memang mau mungkin gini aja Bang Ronald, artinya kita diskusi malam ini saja misalnya mengenai beberapa hal. Lanjut ya. Bikin Bang Kampus baru kita cari solusi itu gimana gitu loh, maksudnya dibahas. Tapi terus dulu saudara kita Pak Markus ya menyampaikan yang dari tanggapan Lenda dan Bang Jolce. Silakan Bang Markus. Gini Bang Bang Galse sama Bang Julce kayak ini. Gantilah nama itu Bang, jangan Julce lagi Bah. Saya gampang baca Pak. Buatlah ya, Muhammad terus. Di situ Pak. Saya baca Muhammad aja buat di situ. Dibilang jangan bahas yang lain. Nah, itu banyak. Itu akan mengungkit masa lalu. Ini udah pernah dibahas kok. Ini udah pernah diskusi bapak-bapak gereja. Zaman kalau dulu kan belum ada internet. Udah lanjut aja. Ini memang harus dibahas. Menurut saya sih. Ini masalah ini sebenarnya di dalam iman Kristen sosok Bunda Maria itu sangat sentral karena bedanya ada. Kalau di Protestan, saya udah lama di Protestan, belum pernah saya lihat satu gereja merayakan khusus Bunda Maria, belum pernah saya merasakan. Tapi ketika itu jadi awalnya kalau saya ketika dia bersama seperti udah Kristen, udah Pak. Ya, ini arti tanggapannya saya minta dulu dari Pak Janso. Silakan Pak Janso. Terima kasih Pak Ronald. Bisa ada kedengaran suara saya Pak? Sangat jelas. Oh ya, oke. Salam dulu ya. Salam Pak Herman. Salam Ibu Linda. Salam Pak Roy. Salam Sela ya. Salam juga Salam Pak Mari, terus dikasih. Jadi begini, kalau masalah ini yang dibahas ini memang Ronald ini jangan begini bawa tema Ronald. Artinya di sini membuat kita artinya ada sedikit gap. Ya betul. Tapi begini Pak Janso, sorry saya potong sebentar. Kopi obat pahit itu rasanya tidak enak, tapi mau nggak mau harus diminum kan? Silakan Pak Janso. Oke. Ya memang. Jadi jangan kita begini, jangan kita berasumsi ketuhanan dengan obat. Jangan. Itu ada perbedaan. Kita tahu bagaimana ada Protestan. Itu awal mulanya ialah bapak-bapak gereja, yaitu yang dianut oleh Katolik. Makanya saya agak rada-rada
berkata di sini, tetapi saya tetap firman Tuhan berkata kita adalah satu tubuh. Jadi saya mengambil kesimpulan begini. Kita tidak lepas daripada Katolik. Karena apa? Dia adalah si abangan. Artinya kalau apa ya, kalau dalam keluarga. Dia si abangan, mereka si abangan. Jadi kalau kita mengutik-utik, contohnya masalah Bunda, mungkin kekristenan itu memang Katolik sama Protestan itu beda cara penanggapan masalah Bunda Maria. Tetapi itu tetap adalah Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Itu fundamental kita. Memang bapak-bapak gereja, kita tidak boleh tampik. Mereka berjasa bagi kekristenan. Para rasul, kita tahu bagaimana ini terjadi. Begitu banyak, gara-gara doktrin, banyak anak-anak Tuhan, baik itu setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan, mereka mungkin kita sudah tahu lah, mungkin yang namanya yang pernah di teologi udah paham itu. Makanya saya agak rada-rada tidak enak untuk membahas ini, karena ini termasuk doktrin buat kita, buat Protestan dan juga buat Katolik. Tetapi hendaklah kita semua perbedaan-perbedaan itu jangan kita ambil perbedaan, tetapi marilah kita ambil kesamaannya. Apa kesamaan itu? Maka firman Tuhan, coba Ronald dibaca dulu satu Markus bukan ya, di sini aja di 1 Korintus 2. Oh, tadi Markus, saya Korintus, mananya? Enggak. Oke, ini saya stop dulu. Saya lanjut ke selanjutnya aja Bapak ya. Saya ingin poin-poinnya aja dari ini. Puji Tuhan ini beliau agak sadar juga ya. Ya kita pribadi, saya secara pribadi mengapresiasi untuk teman-teman saudari-saudara saya dari komunitas gereja yang sudah mulai memahami sosok Theotokos. Kalau di Katolik sudah final, Bunda Maria dogma, Bunda Maria itu adalah Theotokos, Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Itu sudah final Ibu Bapak. Udah. Kita tidak pernah mengarah-arah mencari-cari lagi, enggak. Kalau teman-teman yang dari komunitas gerejawi yang sudah sadar, puji Tuhan kita mengapresiasi kok. Benar-benar saya mengapresiasi. Dari hati saya bersuka cita. Tetapi kalau ada orang yang masih mempertanyakan, apalagi seorang Herman Kandani ini, kalau Kandani itu di Jawa itu dikandani, dibilangin ngeyel. Kowe tak kandani kok ngeyel men. Kudu ngandani kowe nganggo apa? Nah, itu bahasanya gitu. Kamu dikasih tahu kok ngeyel. Harusnya aku ngasih tahu kamu pakai apa. Kandani itu dalam bahasa Jawa dibilangin. Nah ini berarti kalau boleh main cocokmologi, mah orang ini ngeyel bebal gitu loh. Katanya ingin belajar tapi kok ngeyel. Oke, kita lanjut videonya, nggih. Karena ada si Markus di sini. Di ayat banyak. 12 kan? 12 saja. Ya. 13. Oke. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yesus sebagai Tuhan itu tidak mental kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai tadi itu, janganlah kita itu. Memang tubuh Kristus itu terbagi-bagi. Itulah yang dikatakan. Baik pengajaran-pengajaran juga, doktrin juga berbeda. Itu letak ini. Coba tempat ini. Oke. Ya, Pak ya. Maka mana kamu telah dipanggil ini Tuhan kita. Kristus. Mohon maaf ya Bapak, saya tepatkan ya. Jadi ya. Tuhan Pak Roy dan juga Pak Jul dan juga Ibu Juniarti dan Pak Iktus juga. Itu saudara-saudara saya di dalam nama Yesus Kristus. Ayo. Terima kasih Pak Iktus. Ya, monggo dilanjut. Ya, oke, kita lanjut ke Mbak Juniarti. Silakan Mbak Jun. Iya, menanggapi apa ya? Tadi memang perbedaan itu tidak
sebaiknya tidak didiskusikan karena saya juga mendapatkan satu statement ya. Ini coba mungkin dengan perumpamaan saya ini dapat membuka mata hati dari kita semua ya. Ada sama-sama statement yang sama tapi hasilnya beda. Sama-sama pada saat kelahiran Tuhan Yesus, saat Zakaria diberitahu oleh malaikat bahwa istrinya akan mengandung. Kemudian dia juga bilangnya gini, bagaimana hal mungkin itu terjadi? Nah, kita tahu kan, akhirnya dia menjadi bisu. Dan kita tahu semua saat itu sewaktu Yohanes Pembaptis lahir, barulah dia dapat berkata-kata kembali. Nah, Maria sendiri juga mengatakan hal yang sama. Mengatakan bahwa ia akan malaikat datang, terus dia juga bilang sama Maria bahwa dia akan mengandung. Dia juga sama mengatakan bagaimana hal mungkin itu terjadi. Aku juga belum bersuami. Nah, tetapi dari cerita itu, Bunda Maria itu dengan Zakaria, bagaimana tanggapannya dan apa akibatnya, itu yang tahu Tuhan, gitu loh. Jadi segala sesuatu yang diungkapkan itu perbedaan ataupun persamaan, walaupun statementnya sama, jawabannya setiap orang berbeda. Mungkin saya Katolik, ada tetangga saya juga Katolik, tapi mungkin itu akan berbeda statementnya mengenai Bunda Maria seperti itu. Jadi setiap kita sebaiknya menyatukan apa yang sudah dipersatukan Tuhan gitu. Kita memandang bahwa memang Tuhanlah satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Ya Bunda Maria perantara kita, dia banyak sekali berjasa bagi saya pribadi ya. Juga banyaklah kesalehan-kesalehan beliau yang patut dicontoh sebagai seorang wanita ya. Untuk zaman ini sulit sekali menemukan orang seperti beliau. Jadi dia menanggung kesusahannya sendiri, dia jarang berkata-kata. Yaitulah wanita Amsal 31, itu mungkin dia. Ya. Dari perbedaan statement yang saya ceritakan dari Zakaria dan Maria, kita mungkin bisa akan lebih menarik kesimpulan sendiri dengan kata-kata yang sama. Bagaimana mungkin hal itu mungkin terjadi? Tapi di satu sisi Zakaria menjadi bisu, di satu sisi Bunda Maria menerima seperti itu. Ya, sama-sama intensinya berbeda, sama, tapi emosinya berbeda, jawabannya berbeda. Jadi Tuhan Yesus yang mengetahui hati kita, terjadilah sesuai dengan imanmu. Seperti itu. Amin. Gitu aja Bro Ronald, thank you. Amin. Oke, dalam hal ini ternyata banyak teman-teman Katolik ya Ibu Bapak ya. Tadi dua wanita, Bu Ladena sama Bu Juniarti ya. Ini Katolik ternyata. Oke, kita pada pokok perkaranya aja. Seperti apa sih? Dalam hal ini saya tidak membawakan literasi. Saya sama Ibu Bapak menonton aja pergolakan dari komunitas gerejawi mengenai Bunda Maria kok nggak selesai-selesai gitu. Karena ada sesuatu hal kita juga tidak tahu, kita tidak mau berasumsi liar. Kita tonton saja videonya. Oke ya. Wow, luar biasa. Mengikuti dari awal, yang kalau saya dengar sekilas perbedaan tentang bagaimana tanggapan antara saudara kita Katolik dan saudara kita Kristen ya, itu ya. Iktus ini penyampaian awalnya saudara Katolik dengan Kristen. Nggak tahu nih, Iktus ini saya dulu pernah diskusi pelik dengan saya di WhatsApp. Kelimpungan juga dia. Bahkan dia pernah debat dengan DGA pun dia kalah juga kan. Tetapi bukan masalah kalah menang, bukan ya. Iktus ini juga enggak tahu nih, masih kelihatannya masih nggak suka dengan Katolik gitu. Penyampaiannya nanti kita dengerin aja.
Saya ulang ya. Saya kira Ronald, bagaimana tanggapan antara saudara kita Katolik dan saudara kita Kristen ya? Itu ya, kira-kira Ronald, betul enggak? Ya, ini masih sebenarnya ini buat besok ya. Masih kulitnya aja yang dibawakan oleh saudara kita Pak Herman, tapi udah tapi nggak apa-apa, yang penting Ya. terus kupas. Oke, silakan. Di sini dibahas tentang Yakobus, adik lelakinya Tuhan Yesus. Di sini kan ada, kalau di dalam Katolik mereka tidak mengakui. Iya. Sama yang disampaikan Pak Mangga tadi, kalau Pak Iya. Mangga harus berdasarkan ini apa tadi katanya, gen katanya gitu, karena Yesus itu gen seluruhnya gen Maria. Gitu aja. Iya, ini sebetulnya bukan perdebatan. Betul. Ya ini kan pemahaman masing-masing ya. Memang kalau sudah berbeda kan ngapain kita perdebatkan gitu loh. Saya selalunya begitu. Kalau ada sesuatu yang sudah jelas berbeda, pandangannya berbeda, ya sudah ikuti masing-masing gitu kan. Nah kalau diperdebatkan ketemu enggak kira-kira? Enggak ketemu kan? Sama-sama pakai ayat. Sama-sama pakai ayat Alkitab. Sesuatu yang pandangannya sudah berbeda ya sudah jalani masing-masing. Saya enggak pernah, saya sendiri, kalau saya keyakinan saya, ya keyakinan sama saudara-saudara yang Protestan kan, kita masuk dalam golongan Protestan. Kalau itu didebat lagi sama saudara Katolik kan enggak ada ujungnya. Ya kan saya dulu sudah selidik, ini tahun berapa ya dulu saya pernah diskusi sama saudara-saudara Katolik. Ya sampai pakai kata dasar itu yang dipakai adalah adelpos. Adelpos ini menjelaskan apa? Saya sudah jelaskan demikian rupa. Ya sudah akhirnya tanggapan mereka mengartikan adelpos yang berbeda. Ya sudah. Enggak ketemu kan? Dari dulu juga enggak akan ketemu, sampai sekarang juga enggak akan ketemu. Jadi enggak perlu diperbesarkan. Ya karena ini ranahnya adalah dogmatis. Ya. Bukan doktrin. Ya. Nah, ini benar. Kalau dogma itu produk daripada gereja. Itu yang harus dipandang, dipahami. Dogma-dogma kayak liturgi gereja kan enggak bisa kita dipaksakan. Protestan memaksakan, oh karismatik enggak boleh ibadah seperti itu kan enggak bisa. Nah itu dogma, gitu kan. Nah ini masuk ranah dogma, bukan doktrin. Doktrin fundamental kita harus satu pemahaman. Ya, enggak ada doktrin denom itu enggak ada. Oke. Jangan bawa doktrin. Oke, jadi intinya Katolik Protestan sama menurut Pak Iktus. Dalam hal doktrin fundamental ya, pemahaman Allah, pemahaman Tritunggal itu sama. Berarti, tapi dogma, oke. Dogma berbeda. Dogma saya orang Pantai Kosta karismatik dengan pemahaman saudara-saudara Protestan, dogmanya beda. Gitu. Jadi kita harus mengerti mana dogma, mana doktrin. Itu kita harus paham. Ini pun bingung si Iktus menjawab. Kalau dogma, Anda tadi menyampaikan dogma itu, Anda melepaskan dogma Bunda Maria, Iktus. Anda melepaskan itu termasuk salah satu dogma. Bapak-bapak gereja itu menulis loh. Bahkan Martin Luther, saya ulang, Martin Luther, Zwingli, Wesley, Calvin itu mengakui keperawanan Bunda Maria. Tetapi Anda di sini blunder, Iktus. Nggak apa-apa, saya nggak mau menanggapi literasi, enggak. Kita tonton aja. Cuma yang unik-unik saya tetap berbicara. Dogma itu memang dasarnya harus doktrin, tetapi itu adalah produk daripada gereja. Itu namanya kamu tuh istilahnya doktrin itu, doktrin gerejamu. Kalau dogma itu semuanya sepakat sama. Tapi dari kamu menyampaikan ini kamu bingung sendiri loh, Tus. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi itu harus dipahami. Enggak ada. Kenapa? Kalau dokter, Pak, dokter. Nah, kalau dokter itu ya ngurusin kayak ngurusin kamu, Roy. Kalau
kata Pak Markus tadi, kalau dalam ranah di sekolah teologi ya jelas, dudukannya jelas gitu loh. Kedudukannya jelas kalau di dalam ranah sekolah tinggi teologi ya. Tapi enggak ada orang jangan bawa doktrin, jangan bawa doktrin denom. Doktrin denom itu yang mana? Diklasifikasikan kan kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, awasilah doktrinmu. Jangan sampai doktrinmu itu menyimpang dari ajaran Paulus itu loh. Doktrin Alkitab. Doktrin yang berdasarkan Alkitab. Beda-beda ya. Dari hasil eksegesa. Semua padahal ini sola scriptura semua ya Bapak, tapi beda-beda semua. Ya, itu pandangan saya Ronald. Saya jadi tidak mau berpolemik ya. Oke. Nanti akan jadi rame nanti, pasti akan jadi rame. Jadi soalan. Iya. Nah. Oke, terima kasih banyak Pak Ingtut. Ada mangga kan agak masam dikit gitu. Oke, semangat Mas ya. Shalom Mbak Ros. Ya, silakan. Shalom semuanya teman-teman Yesus. Jangan ada perpecahan. Semua berdasarkan Alkitab. Percaya Yesus kita selamat. Dan harus sungguh-sungguh mengikuti kebenaran berdasarkan firman. Udah gitu aja. Kalau doktrin, dogma, apa semua kita di room ini pun berbeda-beda. Semua berbeda. Sifat, watak, semua berbeda. Tapi kalau kita berpegang teguh satu kebenaran, kita akan bersatu. Udah itu aja. Makasih. Silakan. Nah, boleh saya sama Pak? Nah, ini mulai bom-bom nih. Kita dengerin bom-bom. Ini di counter habis-habisan sama bom-bom ini. Oke ya. Sampai bom-bom nanti kita tutup. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Oke, silakan Pak. Oh, sorry. Ya, saya kira tadi Pak Anas tadi. Saya kira Pak. Silakan Pak Bom-bom. Oh, Pak Bom-bom. Mau nanya. Bukan. Ya, Pak Bom-bom. Mau nanya. Oh, mau nanya. Ya. Silakan. Mau nanya. Coba tolong buka Matius 16. 16 ayat 17. Matius 16. Oke. Ayat 17. Iya. Matius 16 ayat 17. Oke. Ya. Maka jawab Simon Petrus ya. Tolong baca Pak Ronald. Oke, saya bacakan Matius 16 ayat 17 berbunyi. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Amin. Oke, Simon bin Yunus. Di situ kata Simon bin Yunus ya. Nah, pertanyaannya, ayat 17. Ayat 17, sudah ya? Sudah. Nah, ayat 17 itu Simon bin Yunus, apa yang dimaksud dengan Simon bin Yunus? Simon anaknya Yunus kan? Saya mau tanya. Iya, bapaknya Simon, ya Yunus. Yunus? Iya. Simon bin Yunus, Yunus ini anaknya Simon, ini Petrus ya? Petrus. Iya, betul Pak. Oke. Coba tolong lihat terjemahan dalam bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris King James. Adakah kitab King James kan? Aku ada. Di situ dikatakan Barjona, Pak. Oke, Barjona. Simon Barjona, iya. Kira-kira terjemahannya benar nggak? Simon bin Yunus. Iya. Sama. Jona kan Yunus. Yunus itu namanya Jona. Yunus itu Jona itu Yunus. Bahasa Inggrisnya Yunus ya Jona. Bapak salah sekali. Nggak usah bohong Pak. Sama apa aja Pak. Kok kenapa bohong?
Ya bohong, karena Yunus ya Yunus. Yunus Nah, ya kan, Yunus, Pak. kan bin Yunus, bin itu apa? Ya, gini, Pak. Iya. Jangan kita menafsirkan ayat Alkitab dengan secara Bapak. Saya udah dengar Bapak publikasikan. Saya nggak ini, saya cuma tanya aja, Pak. Ini karena Simon bin Yunus ini sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani kata par ini anak laki-laki. Di sini tertulis Yunus. Itu sebenarnya terjemahan Elai itu jujur aja itu sudah salah kesalahannya. Seharusnya itu Jonah. Dalam bahasa Inggris Jonah berarti Yohanes. Di terjemahan Jonah berarti Jonah berarti apa? Yohanes. Jonah berarti Yohanes. Ya, ayahnya Simon itu Yohanes, Pak, bukan Yunus. Bapak tadi bilang ayahnya Yunus kan? Bukan Yohanes kan? Kalau dari ayat ini Simon bin Yunus berarti Simon anaknya Yunus. Itu kan sudah umum arti ini, Pak. Sekarang tanya, Pak, anak Simon ini siapa? Petrus. Nah, Petrus ayahnya siapa? Ya, kalau dari ayat ini kan Bapak tanya ayat ini. Ya, kalau dikatakan bin Yunus. Makanya saya bilang Bapak jangan baca letter-letter, Bapak harus selidiki ayat-ayat yang lain. Simon ini adalah Kefas. Kefas adalah Petrus. Oke? Setuju ya? Iya, oke. Kefas ini bapaknya Jonas. Oke, kita buka coba Yohanes 1 ayat 42. Pak Ronald. Jadi jangan kita baca cuma letter Pak. Makanya saya ingin tanyakan karena Bapak selalu saya ikuti. Tolong Pak, kalau Yohanes 1 ayat 42 siapa itu? Banyak sekali ayat mengatakan bahwa Petrus itu ayahnya adalah Yohanes, bukan Yunus. Silakan buka Yohanes 1 ayat 42. Oke, saya bacakan. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kafas," artinya Petrus. Kefas. Nah, berarti Petrus anaknya siapa? Apanya nama siapa? Yohanes kan? Bukan Yunus. Bukan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-16. Coba Pak Ronald. Yohanes kedua. Yohanes Pak ya. Ya. Kita baca Alkitab harus teliti. Supaya kita mengajar, jangan kita bilang Katolik nggak benar kah apakah, jangan. Katolik itu saya banyak belajar dari Katolik. Yohanes berapa tadi Pak? 21 ayat 16. Oke, saya bacakan. Yohanes 21 ayat 16 berbunyi, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, ayat 17-nya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala mengasihi engkau." Kata Yesus kepada bla bla bla. Langsung. Ya, di sini dikatakan berarti Yohanes itu adalah ayah dari Petrus, bukan Simon bin Yunus. Dan memang di dalam Elai itu terjemahan dalam bahasa Alkitab itu ada perubahan, ada yang perlu, makanya ada terjemahan baru. Nah, karena di mana dalam bahasa Inggris, makanya kalau kita belajar Alkitab, saran saya, jangan kita menjadi orang yang baru-baru belajar Kristen Protestan, jangan kita protes Katolik. Saya umumkan saja di sini, saya tidak membela Katolik, tapi saya banyak belajar Katolik dan bapak-bapak gereja, buku saya banyak di rumah, saya belajar. Jadi kita jangan memframing ajaran mereka yang begini, mereka boleh. Cuma saya sampaikan saja, baru satu ayat nanya. Makanya saya nggak pernah mau bertanya sama teman Kristen, nanti dibilang Pak Bombom itu orangnya sombong. Saya nggak pernah mau begitu, nggak mau saya bertanya. Justru saya senang kalau saya ditanya. Kalau saya bertanya begini aja, udah kentara kan? Kalian sudah baru lihat kan? Ya kan? Itu saja satu kan? Belum saya tanya yang lain. Ini baru yang gampang-gampang. Nah makanya kita sebagai anak Tuhan, baru tahu kan? Baru tahu kan? Ya. Nah sekarang, kalau saya bertanya, coba Pak Ronald di Matius ya, Matius 11. Coba, saya mau lihat Matius 11. Ini lagi. Ya. Pak Ronald buka Matius 11 ayat ke
25 dan 26. Oke. Matius 11 ayat 25, 26. Ini kita berbagi aja. Ya. Kalau saya bertanya, kalau saya bertanya, ini yang saya tanya. Kalau kenapa saya punya channel, saya selalu bilang orang bertanya sama saya. Karena orang kalau bertanya sama saya, itu suatu tantangan bagi saya. Nah, saya takutnya kalau saya bertanya, nah contoh kayak sekarang saya bertanya dengan teman-teman di sini. Nanti dibilang Pak Bobom sombong. Tidak, kita harus belajar Alkitab. Jangan kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca kayak macam kereta api berjalan. Kita harus baca satu pasal, satu ayat itu pelan-pelan kita baca. Contoh kayak begini. Silakan baca ayat 16. Ayat 25 dan 26. Coba. Matius 11. Saya bacakan. Pada waktu itu berkata Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, di sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Saya tanya sama teman-teman. Di sini ada pertanyaan enggak? Ada banyak kan? Yang pertama, pertanyaannya. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Pertanyaannya, semuanya itu apa? Terus, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang engkau nyatakan kepada orang kecil? Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Pertanyaannya lagi, itulah itu apa? Itulah yang berkenan kepada Bapa itu apa? Itulah. Pak Ronald mungkin paham ya, maksud saya ya, pertanyaan saya. Iya. Kan? Semuanya engkau sembunyikan. Apa yang disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai? Kemudian, engkau nyatakan kepada orang kecil, apa yang dimaksud dengan orang kecil ini? Yang engkau nyatakan. Ini kembali kita belajar ke bahasa aslinya, teks aslinya bahasa Yunani. Orang kecil ini kalau terjemahan dalam bahasa sehari-hari, sebenarnya ini pios, orang kecil ini artinya nepios. Nepios itu bayi. Dalam bahasa Inggris kalau kita lihat terjemahan asli, dalam bahasa King James, kalau asli itu nepios. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu baby, ya, bayi. Nah, yang di sini pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Nah, makanya kadang-kadang saya malas bertanya. Karena kalau saya takut saya bertanya, nanti orang bilang Pak Bobom sombong. Nah, ini yang kita nggak usah ribut masalah doktrin lah. Kita lebih ribut masalah apa yang tertulis ini saja. Saya pikir begitu saja ya. Lebih kita belajar tentang Alkitab. Jangan kita belajar doktrin karismatik, gereja-gereja Lutheran, Reform, Katolik. Nggak usah. Kita bahas Alkitab saja. Biar kita tambah mengasah, bisi menajamkan bisi. Saya pikir begitu aja Bang Ronald. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Bambam sudah menyampaikannya. Mungkin alangkah baiknya kita kembali ke topik tadi antara yang disampaikan Pak Herman ya, sampulnya doang, belum isinya udah ini katanya. Oke, kita mungkin bisa lanjut kepada teman-teman yang lain. Pak Iktus mau lagi menambahkan atau yang lain kira-kira? Cukup, Ronald, cukup. Oke, silakan. Mungkin dari Katolik ya, Mbak Juniarti dan Bu Lenda gimana? Ada yang mau ditambahkan? Yang Katolik 2 ya, Bu Lenda sama Bu Juniarti. Oke. Enggak pas. Oke, pas ya. Jadi kalau udah pas ini kita tutup aja. Mungkin saudara Markus atau Pak Iktus atau ya, Pak lebih baik kita belajar Alkitab aja. Kita nggak usah singgung masalah doktrin, karena doktrin itu sangat sensitif. Pesan saya buat teman-teman, lebih baik kita bahas Alkitab saja, karena saya takutnya kalau saya bertanya nanti, minta maaf, bukan saya hebat, tapi saya senang sekali, saya senang banyak bertanya dari Alkitab, itu saja. Jadi saran saya kita belajar Alkitab saja, kita saling bertanya, kita saling mengasah. Karena saya banyak belajar dari teman-teman kita yang dari Katolik, jadi karena saya orang Lutheran, minta maaf. Iya. Ya, memberikan renungannya nggak Pak Bom daripada diskusi-diskusi ya Pak Bom ya? Memang kita bahas Alkitab, tanya, kayak tadi kan saya tanya. Jadi gitu kan teman-teman kan baru tahu. Banyak sekali di Alkitab yang saya mau bertanya, tapi saya nggak mau karena nanti teman-teman bilang Pak Bom sombong. Nah, bahasa-bahasa itu yang kadang saya alergi. Lebih baik kita diskusi, ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Cuma saya sengaja anak Tuhan yang bertanya. Daripada kita salah kepercayaan. Contoh orang Protestan tidak mengerti tentang Bunda Maria, mengatakan bahwa
Yesus punya saudara, sudah punya saudara. Kita baca ayat baik-baik lah, Lukas 24 ayat 10 itu coba kita baca. Banyak kan orang mengatakan bahwa Bunda Maria itu kan tidak suci. Itu hanya orang-orang Kristen yang kemarin-kemarin yang bodoh dan tolol. Minta maaf ya, sangat kasar ya. Kalau setahu saya itu Bunda Maria itu perawan suci. Kalau kita baca buku-buku lama dari Bapak Gereja, yang bisa masuk dalam tabernakel itu ruang Maha Kudus itu hanya Bunda Maria. Tidak bisa berani masuk. Dan itu sudah diizinkan. Bunda Maria itu adalah ayahnya seorang raja. Ya, kalau kita baca buku-buku lama dari Katolik. Jadi kalau kita yang orang-orang Protestan, kalau kita nggak tahu, buku nggak lengkap, jangan protes orang Katolik. Ya minta maaf ya. Saya cuma tegaskan untuk orang-orang teman Protestan, bukan saya bela Katolik, tapi kita harus belajar banyak dari buku-buku gereja. Karena sudah tertulis dalam 2 Tesalonika, kita belajar secara tertulis maupun tidak secara tertulis. Jadi jangan kita mengatakan kita gereja yang baru, kita lebih hebat daripada bapak-bapak gereja. Boleh. Nah, ini pencaranya saudaraku Bom-Bom. Keren, berarti dia komitmen dengan obrolan saya pribadi dengan saudara Bom-Bom. Abang, kaitan nanti yang dari teman-teman denominasi, kalau framing Katolik, biar saya tidak lanjuti Abang. Tapi Abang tenang saja. Ini terbukti kan, satu persatu ditindaklanjuti dengan Bom-Bom kan? Ini berarti konsisten Bom-Bom, komitmen. Ternyata begitu Bom-Bom ngomong pada diem semuanya. Saya nggak tahu channel ini, saya tahu channel ini gara-gara Bom-Bom ngirimi WA saya, Ibu Bapak. Akhirnya saya tonton. Akhirnya saya floor gini, seperti ini. Gitu nggih, biar Ibu Bapak mengetahui konsisten komitmen dari saudara Bom-Bom, Ibu Bapak. Berarti dia benar-benar komitmen apa yang disampaikan secara lisan kepada saya melalui telepon WhatsApp. Oke, kita lanjut videonya saudara Bom-Bom ini. Sekarang ini gereja-gereja terakhir-terakhir ini, minta maaf ya, terlalu banyak lebih pintar daripada bapak-bapak gereja. Saya juga bingung kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya sedih. Saya sedihnya apa? Kadang-kadang saya mau bertanya, nanti mereka nggak jawab. Jujur, kalau saya bertanya tidak akan jawab. Saya punya pertanyaan banyak sekali. Karena penafsiran itu semua saya dapat dari buku-buku gereja. Karena bapak-bapak gereja itu saya banyak belajar ya dari buku-buku mereka. Terlalu banyak yang saya belajar. Oke, Kakak Linda dan Kak Ronald, aku permisi. Aku juga masih live ya di Sholat ABM 2. Oh, masih live ya, Bapak? Masih ya? Iya, saya masih live. Ini Dani, ini sementara ribut. Saya memang monitor. Ini kan saya termasuk dalam tim, jadi saya tetap monitor. Meskipun saya nyiar, saya monitor. Mantap. Jadi bagi saya, aku usah ribut. Kita harus belajar terus, baca Alkitab, jangan kayak kereta api. Kalau kita punya pemahaman berbeda, nggak apa-apa. Yang penting yang utama itu kita belajar Alkitab. Itu aja, oke? Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Amin. Thank you, Pak Bom-Bom. Amin. Makasih Pak Bom-Bom. Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Saya mau tanya Pak Bom-Bom ya. Saya mau tanya Pak Bom-Bom. Kan Pak Bom-Bom ini pintar. Kita ini bodoh. Ya. Jadi begini, kita ini harus sebagai orang baik Protestan maupun Katolik, kita harus berpikir kritis. Dan kita itu bukan karena pertanyaan kritis kita itu membuat kita itu seperti terkesan sok tahu atau lebih pintar atau bagaimana gitu loh. Tapi kita ini bertanya, sekarang begini, kalau soal misalnya Pak Bom-Bom bilang perawan Maria, sekarang saya tanya, kalau orang melahirkan walaupun masih perawan, pecah nggak itu perawan? Misalnya, ya kan? Dan dari mana orang tahu, bapak-bapak gereja tahu tentang keperawanan Maria? Apakah Maria mengungkapkan kepada siapa atau siapa yang nanya? Itu masalah sensitif itu kalau bertanya mengenai keperawanan seseorang, apalagi zaman dulu, zaman di masa orang Yahudi pada saat itu. Ngeri ya. Herman ini ngeri banget pemikirannya. Mohon maaf Ibu Bapak, mohon maaf. Sangat jorok pemikirannya. Saya kalau menangkap ritme penyampaiannya Herman Kandani ini,
dengan asumsi liar pemikiran saya yang liar, saya katakan Herman Kandhani itu, mohon maaf disclaimer ya, boleh dikatakan, murid-muridnya Tuhan Yesus, murid-muridnya dari anakku Yesus ini, lihat keperawananku, apakah seperti itu Herman yang mau kamu lontarkan Herman? Itu pikiran jorok loh Herman. Itu Bunda Allah itu, Theotokos Herman. Kamu mau membuat aib yang jorok kepada Bunda Gereja kami. Yang kamu imani Tuhan Yesus bisa menjadi daging itu melalui rahim dari wanita suci yang sudah dipersiapkan Allah sejak dahulu. Tapi dengan asumsi liarmu kamu ingin memframing Bunda Allah kita. Ini agak liar Herman ini. Mohon maaf loh, saya disclaimer loh. Ini pemikirannya ya ampun, enggak tahu Herman Kandhani ini ya ampun. Jorok banget pemikirannya. Mau saya utarakan nggak mampu saya untuk menyampaikan kejorokan apa yang terbesit dalam pemikirannya buah kepalanya Herman ini. Nggak mampu lisan saya. Jorok banget ini. Bisa saya potong sebentar Pak Herman? Ya, silahkan. Pertanyaan saya sama Pak Herman itu ya, apakah Tuhan memilih seorang wanita yang kotor untuk melahirkan firman-Nya yang tidak suci? Bisa Gimana pertanyaannya? Apakah Tuhan memilih seorang wanita yang tidak suci untuk firman-Nya? Untuk firman-Nya? Ya, untuk melahirkan firman-Nya, untuk Tuhan Yesus firman-Nya menjadi manusia. Tadi kalau saya nggak salah ngerti, Bapak itu bilang kayaknya seakan-akan Bunda Maria itu dipertanyakan keperawanannya, betulkah? Keperawanannya. Ini sensitif sekali ya. Saya juga seorang wanita, tapi saya harus bisa menjawabnya. Karena kalau Bapak bilang keperawanan Maria itu dipertanyakan, kesimpulan yang saya dapat berarti Maria itu bukan orang yang suci. Sedangkan Tuhan apakah yang maksudnya kalau perawan dan perawan atau sudah punya anak atau menikah itu tidak suci? Ya. Kita nggak bisa lihat dari sananya. Maksud saya itu kalau tadi Bapak bilang tentang keperawanan itu sesuatu hal yang sepertinya seakan-akan sekali lagi saya bilang seakan-akan tidak suci. Sedangkan Bunda Maria itu bukan cuma hatinya, saya rasa dia itu semuanya suci karena dia dipilih Tuhan ya, dia itu seorang wanita. Tuhan itu tidak akan pernah salah memilih seseorang untuk yang bisa menjadikan yang bisa Gini, Miss Linda, sorry ya. Ini beda. Soalnya gini, tunggu dulu, saya jelaskan. Miss Linda lihatnya itu saya menangkapnya Pak Herman tadi berkata, apakah orang yang sudah melahirkan itu bisa dianggap perawan? Ya itu kan, betul Pak Herman? Iya. Ya, jadi tidak mundur ke belakang. Bu Linda mundurnya terlalu jauh. Jadi pada waktu Nah, kalau bukan tadi Bu Linda ngomongnya gini, apakah Allah memilih apakah Maria ini perempuan yang kotor untuk melahirkan Tuhan Yesus? Ya. Bukan itu, maksud Pak Herman bukan itu kalau saya tangkap ya. Ya, pertanyaan saya ke Pak Bungu bukan itu. Iya, bukan itu Bu Linda. Bu Linda yang salah tangkap. Ini yang saya tangkap ya dari versi saya ya. Ya. Itu sih. Kita harus lebih detail mendengarnya. Iya. Saya ikut ngobrol nih. Saya merujuk pada saudara-saudari Linda itu. Otomatis secara langsung mau tidak mau penangkapannya saya pun yang menyimak di sini pun menangkapnya seolah-olah Herman Kandhani itu harus seolah-olah ya disclaimer ya. Seolah-olah dalam pemikiran Herman Kandhani itu Bunda Maria harus menunjukkan mohon maaf sekali lagi ini nggak enak, makanya tadi saya menahan tidak ingin menyampaikan, akhirnya harus saya perjelas, mohon maaf kalau salah. Ngewer-ngewer bahasa Indonesia, ngewer-ngewer itu apa ya? Apa ya ngewer-ngewer ya bahasa Indonesianya ya? Ngewer-ngewer itu apa ya bahasa Indonesianya Mas? Ngewer-ngewer itu mirang-mirangke itu apa ya? Mosok mau dipamer-pamerkan hal yang sensitif yang tidak elok itu. Saya kalau menangkap pemikirannya saudara Herman Kandhani seperti itu loh.
Ibu Bapak. Dan saya merujuk pada statementnya Saudari Linda, itu pemikirannya sama dengan saya. Apakah hal yang sensitif itu harus dilihat-lihatkan kepada murid-muridnya, biar nanti murid-muridnya menyampaikan kepada para penerus murid-muridnya lagi, kan ya enggak. Apapun, bagi Allah apapun yang enggak mustahil pasti terjadi kok. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Anda mengimani Tritunggal. Anda mengimani Tritunggal. Pertanyaan saya balik lagi. Kenapa Anda mempercayai Tritunggal? Anda bisa berbicara kepada orang-orang, kepada teman-temanmu. Bagi Allah tidak ada yang hal mustahil, semuanya bisa terjadi. Kenapa Anda menyangkal hal ini? Herman Kandani dan Iktus. Pahami dulu, Iktus statementnya Herman Kandani. Kalau untuk manusia biasa, oke. Pecahkan hal itu. Ini kan Bunda Maria sudah dipersiapkan sebelumnya, semuanya terjadi sudah dipersiapkan. Bahkan di kitab Kejadian pun sudah ada tipologinya dengan PL dan PB. Kenapa Anda masih membantah ini? Ini saya akhirnya ikut berbicara. Karena Herman Kandani sudah pemikirannya jorok banget ini. Makanya Saudari Linda mengejar. Oke, akhirnya saya ikut merespon ya. Kita lanjut videonya lagi. Saya itu tadi kayaknya masalah keperawanan yang pecah atau gimana. Saya pikir loh, kok sampai ke sana? Apa urusannya? Enggak. Maksudnya orang yang melahirkan itu kan, Pak Herman tadi mengatakan kalau Bunda Maria itu melahirkan, apakah masih bisa dikatakan perawan? Kan gitu ya, betul Pak Herman ya? Iya, betul. Nah itu pertanyaannya di situ yang saya tangkap, Bu Linda. Bukan Maria itu dipertanyakan perawanannya, bukan. Oke Bang Iktus, Bang Iktus. Coba dulu Bang Herman ulangi dulu perkataanmu tadi. Saya juga sependengaran dengan Kak Linda. Jadi ya kan? seolah-olah Bang Herman mengatakan memang ada tadi kata apakah yang seperti Bang Iktus katakan, tapi itu sebelum itu ada ada tadi kata-kata yang mengatakan bahwa seolah-olah perempuan itu kotor. Nah, makanya Kak Linda mengatakan pasti semua orang lah Pak Herman mengetahui ketika udah projor anak dari maaf kata kita udah dewasa si bawah pergi nanya mas perawan lagi nggak mungkin lah kan itu pertanyaan SD juga bisa jawab itu. Oke. Kalau gini Pak Bom kan mengatakan itu ini Herman ini nggak bisa mohon maaf sekali lagi saya bicara lagi nih, jorok banget. Bedakan semua wanita dengan Bunda Maria, Herman. Ini sudah dipersiapkan sebelumnya loh, Bunda Maria ini. Sudah terpilih loh. Ini sudah terpilih, Herman. Nggak ada satu noda titik dosa, nggak ada loh ini. Ini sudah dipersiapkan di kitab Kejadian, sudah tertulis, Herman. Anda berbicara ini otomatis mendistract orang-orang yang menghayati hiperdulia akan Bunda Maria. Kita orang Katolik tidak latria kepada Bunda Maria, tapi hiperdulia, menghormati. Markus, Sislinda, itu menangkap Anda pembicaranya sangat kotor gitu. Iktus nggak bisa netral. Saya lanjut lagi nih. Bapak-bapak gereja ada yang mengatakan bahwa perawan selamanya. Kalau namanya perawan selamanya itu artinya kan kau goblok sekali, kau bicara sampai bilang perawan selamanya. Kau ngarang ini Pak. Saya tidak ngarang. Goblok saja kau di karang-karang. Sejak kapan saya bilang perawan selamanya? Makanya kau jawab Pak Bom, kalau kau pintar. Kau pintar apa? Kau channel saya kata 2H2. Goblok saya protestan, goblok kau. Goblok sekali kau. Ya pintar, jawablah pintar. Tadi saya bilang perawan terus kah? Kau dengar baik-baik kalau orang bicara. Itu Bunda Maria tetap suci meskipun sudah melahirkan Tuhan Yesus, dia tidak pernah kawin-kawin, tidak pernah melahirkan lagi. Otakmu sampai di mana? Ya kok yang bilang perawanannya gitu, suci atau nggak sucinya? Siapa yang bilang perawan? Orang namanya sudah melahirkan, tapi dikatakan suci. Itu Bunda Maria tidak pernah berdosa. Karena selama namanya Roh Kudus. Kau baca Lukas 1 ayat 35.
Itu Roh Kudus sudah menaungi Bunda Maria. Sekarang saya tanya kau tunjukkan saya 3 ayat. Di mana dosa waris? Ayo, sekarang saya tanya. Dosa waris di mana? Kau tunjukkan sama saya 3 ayat ya. Sekarang saya minta, kau tunjukkan. Kau jawab pertanyaan saya. Jika protes-protes saya tidak mengerti Alkitab baru. Saya kenal kau nih, siapa nih kau nih? Silakan kau tunjukkan saya. Kita dosa waris. Kau tinggal masuk bicara bikin kacau saja di sini bilang. Sejak kapan saya bilang perawan-perawan terus? Sejak kapan? Semua kan dengar di sini. Ada saya bilang perawan-perawan kan? Katolik kan mengakui demikian. Coba Pak Bomo baca itu. Kalau itu kau tunjukkan sama saya. Oh, tunjukkan 3 ayat dosa waris. Ayo. Ya itu apa dulu? Dijawab dulu. Itu pengakuan sendiri iman Katolik. Tanya semua orang Katolik dah. Apakah memang tidak ada perkataan seperti itu? Makanya kau belajar dari kitab Samuel. Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 2, dia katakan apa? Ya, dia itu adalah bait Allah. Sedangkan Bunda Maria itu tabut perjanjian. Kau belajar dari kitab-kitab sebelumnya, kau belajar. Sekarang saya tanya kau jawab dulu pertanyaan saya. Ya, kau kan pintar. Kau tanya pertanyaan saya, di mana dosa waris? Di mana itu ayatnya? Kau tunjukkan sama saya. Sekarang saya kan yang tanya. Dan kau tanya pertanyaan. Tadi kau bilang kau dulu. Kau tadi bilang sama saya, kau jangan jadi Protestan bodoh kau. Kalian itu kalian tuh pecahan dari Lutheran saja, sombong kalian. Ya, kalian punya kitab asli ada nggak? Saya tanya, ada nggak kitab kalian asli? Kalian saja adopsi dari Katolik, kosong saja kalian itu. Nah, makanya pertanyaanmu tuh, loh, kalian kan adopsi, kalian kawal kitab dari mana kalau bukan dari Katolik? Saya tanya kamu. Ayo. Emang Katolik punya copyright tulisan-tulisan rasul. Kalian copyright dari mana? Kalian copyright dari mana? Coba kalian copyright dari mana? Dari mamamu, bapakmu. Enak saja kalian ngomong. Kalau saya orang belak-belakan, bila kayak ya katakan ya. Enak saya aja kalian. Saya katakan ya. Kau tahu Alkitab dari mana? Kau tahu Alkitab dari mana kalau bukan dari Katolik? Kau pengemis saja. Pembarang saja kau. Oke, kau kalau ribut dan saya, kita ribut aja di channel saya. Ya. Pak Bombom sabar. Pak Bombom sabar. Oke. Sabar. Mengatakan perawan ya. Masih diam. Pak Bombom sabar. Kau sudah tuduh saya itu ya. Kau jangan menambah-nambah. Semua mendengarkan, saya tidak pernah bicara bilang perawan-perawan terus. Jadi kapan kau bicara? Saya bilang Bunda Maria itu adalah ibu yang suci. Kau harus camkan itu. Kau punya pertanyaan, semua kakak Linda dengar, semua kita dengar di sini. Iya. Sekarang pertanyaan saya sama kau jawab. Di mana dikatakan dosa waris? Kenapa? Ini ada kaitannya dengan Bunda Maria yang suci. Sekarang saya tanya kau dosa waris. Kau sebutkan 3 ayat. Saya tunggu kalau kau pintar. Silakan. Udahlah Pak Bombom, udahlah Pak mau nanya, udahlah. Tadi kan hanya. Nah, dia karena sudah framing, ya. Kau itu hanya adopsi saja. Ya. Alkitab itu mereka yang mengkanonisasi. Kau siapa? Kalau kau perlu belajar, nanti saya tanya kau bingung-bingung. Sekarang saya tanya kau tunjukkan sama saya 3 ayat. Dosa. Bingung kan? Herman Kandani itu ngeyel. Bukan hanya Bombom, Rudi pun ngomong. Rudi itu malah ngomongnya lebih ekstrim dari Bombom. Protestan tuh sumbangsinya apa? Nggak ada sumbangsinya. Kita semuanya dari Katolik itu Rudi Yohanes loh, sang debater loh. Lebih ekstrim lagi kalau bicaranya itu. Bombom ekstrim tapi lebih ekstrim lagi Rudi. Ini Herman Kandani nggak tahu ini. Ini Bapak, ini harus saya tunjukkan juga. Saya harus menanggapi hal yang positif juga kan Ibu Bapak. Jadi deal ya, saya tidak hanya menanggapi yang sisi negatif, enggak, positif pun saya angkat kok. Di video lama-lama saya menanggapi sisi positif dari layar teologi, Rudi layar teologi saya angkat, Rudi Yohanes saya angkat, Bombom pun saya angkat. Jadi kita enggak tebang pilih. Ya katakan ya, tidak katakan tidak Ibu Bapak. Ini nanti kesimpulannya nanti ya, kita lanjut lagi nih. Ayo, Barko tanya saya Alkitab lagi. Ayo.
Tidak ada Pak Bom kalau dosa waris tertulis. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Salah satunya Mazmur 51 ayat 7. Silakan Ronald buka. Mazmur 51 ayat 7. Silakan buka. Itu salah satunya aja. Kau tinggal cari dua saja ya. Silakan. Mazmur 51 ayat 7. Buka. Jangan kau bilang. Silakan. Itu salah satunya. Tunjukkan 2 ayat lagi saya minta. Kalau kita jadi orang Kristen, kita belajar, jangan kita menghina bapak-bapak gereja. Kalian itu hanya tahu protes saja, Protestan terus. Tenang Pak Belajar. Bom. Sabar Pak Bom. Kau jangan tambah-tambah, jangan kau tambah-tambah, saya punya pernyataan. Putar ulang coba. Jangan tambah-tambah ya. Saya sekarang nggak peduli, mau kau siapa saya aja. Kebenaran. Saya bacakan dulu Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku peranakan, dalam dosa aku kandung ibuku. Aku dikandung ibuku. Itu dosa dari Adam bukan itu? Hah? Ya. Dosa dari Adam enggak? Itu bukan warisan dari Adam enggak? Dari Adam. Nah, itu satu ayat. Ayo, bukan 2 ayat lagi. Ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberikan hikmat kepadaku. Enggak. Cari 2 ayat lagi. Suruh dia tuh. Siapa yang tadi tuh? Siapa namanya nih? Dia nih selalu masuk di DKC. Dia selalu baku hantam dengan DKC. Saya tahu siapa namanya. Enggak tahu siapa dia punya nama. Saya kenal suaranya ini. Anda selalu baku hantam sama dia. Sabar. Bukan, namanya bukan. Coba kau tunjukkan 2 ayat lagi. Bilang tidak ada dosa waris toh. Kalau minta maaf, saya bukan pintar. Cuma maksudnya begini, kita kalau membahas, sebaiknya kita tidak usah merendahkan salah satu doktrin atau dogma tertentu. Kita belajar Alkitab saja. Kalau Anda mau bahas-bahas tentang Bunda Maria, saya yang di depan. Ayo mari kita mau bahas. Bukan saya membela Katolik, tidak. Saya itu belajar banyak. Kita belajar Alkitab, jangan bodoh. Tinggalkan kita punya denom. Kita belajar Alkitab dari A sampai Z. Apakah izin saya bertanya lagi sama Anda? Boleh saya bertanya? Makanya nama saya mau tanya. Saya selalu mau bertanya kalau saya bahas tempat lain. Tinggalkan tuh Pak Bom. Pak Bom itu di channel Solat ABM 2. Izinkan saya bertanya, karena Anda kan selalu masuk di channel-channel, selalu kan bilang Katolik begini-begini. Nah, kalau begitu izinkan saya bertanya sama Protestan. Karena saya dari Lutheran. Anda kan mungkin dari karismatik, sedangkan saya khotbah di karismatik. Izinkan saya bertanya. Kalau saya bisa izinkan bertanya, boleh saya akan bertanya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Stop sudah. Oke, begitu aja teman-teman ya. Aku standby aja. Oke. Ya, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, itu sejengkal statementnya respon dari saudara kita, Bom. Jadi dalam hal ini saya komitmen juga konsisten untuk menanggapi hal yang positif tetap saya naikkan. Ibu Bapak boleh dipresani atau boleh dilihat di mana video-video di dalam DKC menanggapi hal-hal yang positif mengenai kebenaran kekristenan. Boleh dipresani, ada itu layar teologi, Rudi Yohanes, bahkan dari saudara kita Alex Muslim, itu saya angkat kok. Boleh dipresani, boleh ditonton. Juga ada Bobson juga saya angkat itu. Menanggapi bukan konteks negatif juga ya. Menanggapi hal yang positif. Ini kan positif. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dari kita menonton video tadi, saya tidak menampilkan literasi kaitan Bunda Maria sesuai ayat-ayat, sesuai tradisi suci Bapak Gereja, enggak. Karena video saya sudah ada semuanya. Untuk teman-teman komunitas gerejawi yang sesuatu miring, yang sesuatu aneh kepada Bunda Maria, pertanyaan saya tolong dijawab ya. Anda mengimani Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mana? Ini sangat aneh. Karena di dalam literasi para revolusi abad 16 atau reformasi abad 16,
itu berkali-kali saya sebutkan tadi, itu mengakui keperawanan. Mengakui keperawanan. Dan juga bapak-bapak gereja menulis juga keperawanan Bunda Maria, Bunda Maria diangkat di surga, Bunda Maria suci, itu tertulis semua Ibu Bapak. Jadi dalam hal ini, Anda untuk yang XX itu boleh belajar ke teman-teman komunitas gerejawi, daripada Anda bertanya ke Katolik nanti dikirain Anda sudah mempunyai pemikiran yang enggak baik, ya tanya aja ke Bom, ke Rudi Yohanes, kalau enggak ke Rudi Layar Teologi. Itu Ibu Bapak. Jadi untuk teman-teman saya yang komunitas gerejawi, tolong belajar yang benar. Kita intro sejenak. Ya, Ibu Bapak dan rekan-rekan, terpaksa saya harus buka link, buka literasi untuk menunjukkan teman-teman, mungkin saudaraku Bom juga belum membaca, bukannya
bukannya tidak mengetahui, dia mengetahui tetapi belum membaca, juga mungkin belum mendapatkan literasi yang lebih komplit ya. Saya akan tunjukkan beberapa literasi berkaitan dengan para tokoh revolusi abad 16 atau reformasi abad 16 yang mengakui keperawanan Bunda Maria dan juga para bapak-bapak gereja ya. Saya akan share screen sebentar. Saya tunjukkan untuk saudara Herman Kandani dan orang-orang yang selalu framing. Ini saya mulai dari Protestan dulu aja. Pengajaran dari para pendiri gereja Protestan. Para pendiri gereja Protestan ini. Mungkin banyak dari saudara-saudari yang kita, saudari-saudara yang kita yang beragama Kristen non-Katolik atau komunitas gerejawi atau Kristen non-apostolik yang tidak mengetahui di mana bahwa para pendiri gereja Protestan awal itu juga mengajarkan mengenai hal Bunda Maria yang tetap perawan. Sebagai berikut. Sebentar ya, kita sebentar. Yang pertama, Martin Luther. Martin Luther di tahun 1483 sampai 1546, 1483 sampai 1546 menyatakan, sudah menjadi iman kita bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan. Dan tetap perawan. Saya ulang, sudah menjadi iman kita bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan Kristus. Kita percaya lahir dari rahim yang tetap sempurna. Martin Luther. Sekarang John Calvin. Ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikop Matius 1 ayat 25 bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus Putra Allah dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Ini Calvin loh ya. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Sebab penulis Injil tidak bermaksud merekam apa yang terjadi sesudahnya. Ia hanya mau menyampaikan dengan jelas. Ia hanya mau menyampaikan dengan jelas hal ketaatan Yusuf dan untuk menyatakan bahwa Yusuf telah diyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria. Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria. Calvin ini. Dan selanjutnya, Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai yang sulung. Hal ini bukan berarti bahwa ada anak yang kedua dan ketiga. Tetapi karena penulis Injil ingin menyampaikan hak-hak yang lebih tinggi atau presidensi, Alkitab menyebutkan hal sulung, baik ada atau tidaknya anak yang kedua. John Calvin ini. John Calvin bahkan mengecam Helvidius yang mengatakan bahwa Bunda Maria mempunyai anak. Ini John Calvin mengecam Helvidius. Karena apa? Secara tidak langsung John Calvin sudah tahu ajaran sesat bidah abad awal yaitu anti-dikomarianisme. Kalau orang-orang mengatakan Bunda Maria punya anak lagi selain Tuhan Yesus, tidak mengakui Theotokos, itu anti-dikomarianisme, itu bidat itu. Itu Calvin. Zwingli, Ulrich Zwingli di tahun 1484 sampai 1531 menyatakan, saya yakin dan percaya bahwa Bunda Maria sesuai dengan perkataan Injil sebagai perawan murni melahirkan putra Allah dan pada saat melahirkan dan sesudahnya selalu tetap murni dan tetap perawan. Ulrich Zwingli. Kita masuk di John Wesley. John Wesley di tahun 1703 sampai 1791 menyatakan, saya percaya bahwa dia Tuhan Yesus telah menjadi manusia, menyatukan kemanusiaan dengan keilahian dalam satu pribadi. Dikandung oleh satu kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati,
yang setelah melahirkannya tetap murni dan tetap perawan tak bernoda. John Wesley. Ini tokoh revolusi atau reformasi abad 16. Saya merujuk kepada Bapak Gereja sekarang. Saya tidak masuk ke magisterium ya, ke Bapak Gereja ini. Pengajaran Bapak Gereja dari awal. Pengajaran Bapak Gereja dari gereja awal. Dari awal ini Ibu Bapak. Bahkan Martin Luther belum ada nih. Para bapak gereja secara konsisten mengajarkan Bunda Maria tetap perawan. Perpetual Virginity of Mary. Sejarah membuktikan bahwa pengajaran tentang keperawanan Bunda Maria ini telah berakar dari sejak gereja awal. Seperti pengajaran dari 1. Ignatius dari Antioquia, meninggal di tahun 110. Origen tahun 233, Hilarius dari Poitiers tahun 367, Gregorius Nyssa tahun 394, itu tertulis dalam bukunya Robert Payesko, The Truth About Mary, volume 2. Yang kedua, Santo Athanasius tahun 293 sampai 373 menyebutkan Bunda Maria sebagai perawan selamanya. Terus selanjutnya ke Santo Jerome tahun 347 sampai 420 menyatakan tidak hanya menyebutkan keperawanan Bunda Maria, tetapi juga keperawanan Yusuf, perjaka Santo Yusuf. Ia menulis, "You say that Mary did not continue a virgin. I claim still more that Joseph himself on account of Mary was also a virgin, so that from well look a virgin son was born." Santo Jerome ini. Santo Agustinus dan Santo Ambrosius akhir abad keempat mengajarkan keperawanan Bunda Maria sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus Kristus, sehingga Bunda Maria adalah perawan selamanya. Dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Tuhan Yesus lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. Seperti halnya setelah kebangkitannya, dia dapat datang ke dalam ruang tempat para muridnya berdoa tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Nih, jelas kan? Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari mati adalah Roh Kudus yang sama yang membentuk Tuhan Yesus dalam rahim Bunda Maria. Maka kelahiran Tuhan Yesus dan kebangkitannya merupakan peristiwa yang ajaib. Kelahirannya tidak merusak keperawanan Bunda Maria, seperti kebangkitannya tidak merusak pintu yang terkunci. Santo Agustinus juga mengajarkan, adalah tidak mungkin bahwa ia yang datang untuk menyembuhkan korupsi atau kerusakan, malah merusak keutuhan. Santo Agustinus. Santo Petrus Kristologus tahun 406 sampai 450, Santo Paus Leo Agung tahun 440 sampai 461, dan Santo Yohanes Damaskus tahun 676 sampai 749 juga mengatakan hal yang sama. Yang kelima, Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 menyebutkan Bunda Maria sebagai kudus, mulia, dan tetap perawan Maria. Ibu Bapak, berkaitan dengan tokoh revolusi atau reformasi abad 16, Protestan menyatakan semuanya bahwa Bunda Maria tetap perawan, dan juga dari para bapak gereja juga menyatakan Bunda Maria tetap perawan. Sekali lagi, saudara saya Bom-Bom mungkin kekurangan literasi. Saya juga sering memberikan literasi kepada saudara Bom-Bom. Jadi dalam hal ini, Herman Kandani ingin memprotes dari Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, silakan Anda protes. Itu tokoh-tokohmu.
agama baru Protestantisme menyatakan, tokoh-tokoh Protestantisme menyatakan Bunda Maria tetap perawan. Sekarang pertanyaan saya untuk Herman Kandhani, kamu mengikuti Tuhan Yesus mana? Yesus yang mana? Kamu ikut Yesus yang mana, Herman Kandhani? Apakah Anda termasuk dalam bidat, mohon maaf, disclaimer, bidat anti-dikomarianisme, Herman Kandhani? Silakan renungkan. Jadi itu untuk teman-teman komunitas gerejawi, orang-orang dari komunitas gerejawi yang masih hal-hal mempertanyakan dengan keperawanan Bunda Maria. Sudah saya bentangkan untuk berkali-kali literasi, akhirnya saya membentangkan lagi untuk membuktikan Ibu Bapak lagi, di mana Ibu Bapak yang masih kurang percaya. Kalau sudah saya bentangkan literasi, Anda masih kurang percaya, berarti Anda yang troublemaker. Anda yang berperkara dengan pikiran Anda, dengan jiwa Anda. Dan kami akan selalu memohon kepada Tuhan, supaya orang-orang yang masih mempertanyakan keperawanan Bunda Maria, kesucian Bunda Maria, bahkan terangkatnya Bunda Maria ke surga, kami akan selalu memohon kepada Tuhan, semoga panjenengan semuanya dibukakan pintu hati pikirannya, mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki untuk Ibu Bapak semuanya. Dan mohon maaf tadi saya menyampaikan literasi agak kencang karena ada sesuatu yang berjualan di depan rumah, takutnya nanti saya bicara nggak dengar, makanya saya agak teriak gitu. Sekali lagi Ibu Bapak, saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya secara pribadi dan juga atas nama teman-teman tim DKC, saya mohon maaf apabila dari awal, pertengahan hingga akhir acara kata-kata yang kurang elok, saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu hal boleh dikritik di dalam kolom komentar. Nanti kita tampung kritikannya. Damai Kasih Channel Team tidak pernah anti kritik. Monggo silakan Ibu Bapak. Ditulis saja nanti kita tanggapi. Tidak semuanya kita laksanakan ya, tapi tetap kita perhatiin kok. Dan untuk saudaraku Bom-Bom, terima kasih atas konsisten Anda, komitmen Anda untuk meluruskan dari saudari-saudara Anda dari komunitas gerejawi untuk hal berkaitan dengan dogma gereja. Itu dogma. Kenapa saya bilang dogma? Karena Martin Luther pun mengakui dogma itu. Luther, Zwingli, Calvin, Wesley itu mengakui dogma itu. Mosok yang baru datang-datang ini kok, yang lahir-lahir di abad 20 kok malah sok-sokan begitu loh. Sekali lagi tetap semangat dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Salve, berkah dalam. Bunda Maria selalu mendoakan kita dan melindungi kita semuanya.